Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan untuk orang tua yang sudah meninggal sangat baik diamalkan sebagai wujud bakti kepada orang tua birrul walidain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar umatnya berbakti kepada orang tua. Beliau bersabda, artinya, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berikut 9 amalan untuk orang tua yang sudah meninggal. 1. Berdoa memohon ampunan untuk keduanya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama sahabat. Tiba-tiba datang seseorang dari suku Bani Salama. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, masih adakah sisa bakti yang dapat aku lakukan sepeninggal kedua orang tuaku?" Beliau bersabda, "Ya ada. Doakan kebaikan untuk keduanya. Mohonkan ampunan untuk keduanya. Sambung silaturahim di keluarga keduanya, yang tidak tersambung tanpa ada keduanya. Dan muliakan teman-teman kedua orang tua." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain disebutkan, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh dan salihah yang mendoakannya. Berikut doa yang dapat dibaca setiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah. Robbi ghfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku mendidikku di waktu aku kecil. 2. Bersedekah dan melunasi utangnya. Amalan berikutnya yaitu bersedekah dan melunasi utangnya apabila memiliki utang semasa hidupnya. Dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki bertanya, "Sesungguhnya ayah saya telah wafat. Dia meninggalkan harta tapi tidak ada wasiat. Apakah dosa-dosanya bisa terhapus jika saya bersedekah hartanya itu atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Ya." Dari Al-Hasan, dari Sa'ad bin Ubadah, dia menceritakan ibunya telah wafat. Katanya, "Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Apakah boleh saya bersedekah atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Ya." Aku Sa'ad berkata, "Sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Menuangkan air." Hasan berkata, maka keluarga Sa'ad menuangkan air untuk kota Madinah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan lainnya. Rasulullah pernah bertanya tentang jenazah seorang sahabat. "Mungkin saudara kalian ini memiliki utang?" Sahabat menjawab, "Benar, sebesar 2 dinar." Maka Rasulullah pun mundur, tidak jadi menyalatinya. Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, 2 dinar itu biar aku yang menanggungnya." Maka Rasulullah pun bersabda, "2 dinar itu sekarang menjadi tanggunganmu, dan wajib pada hartamu. Mayit ini berlepas diri darinya." Abu Qatadah pun menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah pun menyolatinya. 3. Berpuasa. Dari Ibnu Abbas berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ibu saya sudah wafat dan dia ada kewajiban puasa sebulan. Apakah boleh saya qada untuknya?" Rasulullah menjawab, "Apa pendapatmu jika ibumu memiliki utang? Apakah wajib membayarnya?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah menjawab, "Maka utang kepada Allah lebih patut untuk ditunaikan." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Amalan puasa ini maksudnya berpuasa atas orang tua yang wafat, dan dia tidak berpuasa Ramadan. Ada 2 pendapat yang dilakukan oleh ahli warisnya yaitu, 1. Fidyan, ini pendapat mayoritas ulama kecuali sebagian Syafi'iyah. Bagi mayoritas ulama, berpuasa jika orang tua sebelumnya bernazar. 2. Puasa, ini pendapat sebagian Syafi'iyah, dan inilah yang dianggap lebih sahih menurut Imam An-Nawawi. 4. Menunaikan haji. Dari Ibnu Abbas, ada seorang wanita dari Juhaina datang ke Rasulullah. Dia berkata, "Ibu saya bernazar untuk melaksanakan haji, tapi dia belum sempat haji sampai akhirnya wafat. Apakah boleh saya haji untuknya?" Nabi menjawab, "Berhajilah untuknya." Apa pendapatmu jika ibumu punya utang? Bukankah kamu akan membayarkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Sholat. Berdasarkan riwayat Ad-Daruqutni, ada seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya saya memiliki 2 orang tua, yang senantiasa saya berbuat baik kepada mereka berdua di saat hidupnya. Maka bagaimana cara saya berbuat baik kepada mereka berdua setelah mereka wafat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Sesungguhnya di antara bentuk berbakti setelah kematiannya adalah kamu sholat untuk mereka berdua bersama sholatmu sendiri, dan kamu berpuasa untuk mereka berdua bersama puasamu. 6. Membaca Al-Quran. Amalan lain yang dapat kita lakukan adalah membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Hendaknya setelah membaca Al-Quran berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah pahala membaca Al-Quran ini kepada Fulan bin Fulan." Apabila seorang anak melakukan ketaatan baik berupa sholat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. 7. Menyambung silaturahim dengan kerabat atau teman dekatnya. Amalan lain yang dapat dilakukan adalah menyambung silaturahim yang biasa dijaga oleh kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di antara bakti kepada kedua orang tua yang paling mulia adalah menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. 8. Menunaikan janji dan wasiat orang tua. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah seorang dari kabilah Bani Salamah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada bakti yang tersisa untuk kedua orang tuaku yang dapat aku lakukan setelah mereka meninggal?" Beliau menjawab, "Ya, mendoakan mereka, menunaikan janji mereka, menyambung tali silaturahim yang pernah mereka lakukan, dan memuliakan teman mereka." Hadis riwayat Abu Daud. 9. Melanjutkan amalan baik keduanya. Amalan lain yang bisa kita lakukan adalah menjaga dan melanjutkan amalan baik yang dilakukan orang tua semasa hidupnya. Misalnya, jika keduanya rajin puasa sunat, maka hidupkanlah. Apabila keduanya gemar bersedekah untuk kaum duafa dan aktivitas dakwah, maka lanjutkanlah. Jika orang tua senang menghadiri majelis ilmu, maka lanjutkanlah kebiasaannya. Demikian 9 amalan yang dapat kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal. Mudah-mudahan amalan ini menjadi penyebab turunnya ampunan dan rahmat Allah kepada orang tua kita. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.